Halo semuanya, saya Sandila Mula Syafiroh dengan NIM 66612404242. Hari ini saya akan membedah bagaimana transformasi digital di Kota Serang bekerja melalui aplikasi Ragem. Kita akan melihat apakah inovasi ini sudah benar-benar mengubah teori menjadi realitas pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat. Sebelum masuk ke teknis, kita harus paham posisinya. Kita udah bergeser dari sistem birokrasi yang kaku ke arah digital governance. Di sini, digitalisasi bukan cuma memindahkan kertas ke layar HP, tapi mengubah hubungan negara dan warga menjadi kemitraan dua arah yang inklusif. Sekarang, mari kita jawab pertanyaan dari ujian akhir semester mengenai tata kelola menggunakan model Well and Ross. Kami menemukan bahwa di Kota Serang keputusan strategis ada di tangan pimpinan atau bisnis monarki. Namun, eksekusi teknisnya ada pada Diskominfo sebagai IT monarki. Menariknya, terdapat pola federal di mana aspirasi masyarakat dan OPD sektoral mulai diselaraskan. Meski begitu, tantangan anarki masih ada, yaitu ketika staf menggunakan sistem di luar ekosistem Ragem yang resmi. Bagaimana dengan angkanya? Berdasarkan data 2025, indeks SPBU Kota Serang berada di angka 3.04 dengan predikat baik. Angka ini sudah melampaui ke target minimal nasional yaitu 2.60. Meski kebijakan internal sangat kuat, kita bisa melihat di grafik bahwa aspek audit TIK dan manajemen perubahan masih perlu ditingkatkan agar seimbang. Lalu apa itu Ragem? Ini adalah super apps, satu pintu dari Diskominfo Kota Serang yang mencakup nilai religius, adaptable, grits, educate, dan modern. Dengan ukuran ringan 62 MB, aplikasi ini sudah digunakan lebih dari 1.300 pengguna aktif. Fiturnya lengkap, mulai dari pengaduan G2C dengan tagging GPS yang divalidasi skor SPBE tinggi, pengecekan pajak PBB hingga akses darurat call center 112. Ragem menyatukan layanan yang dulunya terpisah-pisah menjadi satu ekosistem terintegrasi. Mengapa Ragem bisa diterima? Jika dianalisis dengan teori Rogers, aplikasi ini memiliki keuntungan relatif yang tinggi dan kemudahan diamati secara nyata. Namun, variabel kerumitan atau complexity masih menjadi hambatan utama dalam adopsi massal. Kita harus jujur pada data. Di lapangan ada kendala SDM dan infrastruktur listrik yang kurang stabil. Secara makro, skor manajemen perubahan kita masih di angka 1.00. Artinya, adaptasi internal birokrasi masih dalam tahap rintisan dan butuh dorongan lebih kuat. Kesimpulannya, ada kesenjangan antar muka aplikasi kita sudah sangat baik, yang mana di skor 4.5 sampai 5.5. Tapi fondasi audit dan keamanannya masih rentan. Inovasi aplikasi tidak akan berkelanjutan jika bermodal niat melayani tanpa manajemen sistem yang tangguh. Sebagai saran perbaikan ke depan, pertama, perkuat mesin internal dengan melaksanakan audit TIK berkala. Kedua, stabilkan teknologi dengan anggaran pemeliharaan rutin. Dan yang terpenting, lakukan literasi digital ke warga hingga tingkat RT atau RW agar aplikasi ini bukan sekadar pajangan di App Store. Aplikasi Ragem adalah jendela interaksi kita menuju Smart City. Tapi ingat, jendela yang indah tidak akan berguna jika rumah di baliknya, yaitu tata kelola dan sumber daya manusia, tidak dibangun sama kuatnya. Sekian dari saya, Sandila Mula Syafiroh. Terima kasih semuanya.